Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita kembali lagi di tanaman cabai keriting kita varietas Rada lokal Sumatera Barat yang kita tanam di lahan bekas, lahan janda tanpa bongkar mulsa, tanpa olah lahan dan tanpa pemberian pupuk dasaran apapun. Dan ini tanaman cabai kita sekarang usianya 95 hari setelah pindah tanam, dan bisa kawan-kawan lihat alhamdulillah itu kemarin dulu kita panen itu kita dapat sekitar 11 kilo. Itu harga cabai di daerah saya sekarang cuma 18.000. Dan ini mungkin besok kita akan lakukan lagi proses pemanenan yang kedua. Kita akan panen itu rencananya interval 3 hari sekali agar buahnya itu dia tidak terlalu masak. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan proses penyemprotan kalsium untuk membantu mengasupi kebutuhan kalsium pada tanaman cabai kita. Karena beberapa minggu terakhir itu kita tidak pernah semprot menggunakan kalsium. Kalsiumnya itu kita cuma berikan lewat akar, berikan lewat kocor. Makanya untuk buahnya itu mulai ada lagi yang kuning seperti ini. Kalau buah kuning seperti ini biasanya kekurangan kalsium. Karena kan ini beberapa minggu kita tidak pernah semprot, kita tidak bantu asupan kalsium lewat daun, kita hanya berikan lewat akar, makanya itu tidak terlalu maksimal. Makanya kalau misalkan untuk fase generatif khususnya di masa pembuahan tanaman cabai kita untuk mengasupi kebutuhan kalsium itu ya kita harus berikan lewat akar dan dibantu dengan penyemprotan, karena penyemprotan itu dia kan lebih cepat reaksinya. Kalau misalkan kita hanya mengandalkan pemupukan lewat akar itu biasanya agak lambat, itu tidak terlalu maksimal, harus dibantu lewat penyemprotan. Cuma kemarin kita terlalu sibuk, ada juga kebetulan lahan yang kita kerja di dekat rumah itu, makanya kita tidak sempat melakukan penyemprotan. Makanya ada yang mulai kuning seperti ini. Ada beberapa buahnya itu juga. Jadi langsung saja kita lihat pupuk kalsium yang saya gunakan untuk penyemprotan kali ini. Dan untuk pupuk kalsium yang saya akan gunakan untuk penyemprotan kali ini, saya menggunakan mereknya itu Calcinut. Nah, seperti ini dia kemasannya. Ini dari Bisa Tani. Untuk Calcinut ini dia kandungannya kalsium, humid asid, silika dan ekstrak organik lainnya. Cuma ini tidak dicantumkan berapa persen, berapa persentase besaran kandungannya, cuma dia mencantumkan komposisinya. Tapi ini lumayan bagus karena ini sifatnya organik. Tetapi walaupun dia organik, itu untuk pengaplikasiannya kita tidak campur dengan insektisida, kita tidak campur dengan fungisida, kecuali perkat, kita cuma tambahkan perkat. Kalau misalkan kawan-kawan silakan sesuaikan apa yang mau digunakan. Kalau misalkan untuk pupuk kalsium itu banyak sekali macamnya di pasaran, banyak sekali, sesuaikan apa yang mudah didapatkan dan apa yang gampang diadakan. Tetapi kalau misalkan Calcinut ini ya paling kita dapatnya itu di toko-toko online. Kalau misalkan di toko-toko offline ataupun kayak misalkan di pedalaman itu untuk produk Calcinut ini dia belum tersebar kemana-mana. Kalau misalkan kawan-kawan mau dapatkan, paling kita dapatkannya di toko-toko online tertentu. Yang pastinya untuk kalsium itu kawan-kawan silakan sesuaikan apa yang mudah didapatkan. Bebas pakai apapun itu, walaupun bahkan sampai dolomit ataupun kapur itu bebas. Cuma kalau misalkan kita menggunakan kapur itu dia ibaratnya dia slow respon, lambat reaksinya. Dan untuk Calcinut ini dia lumayan bagus karena dia mengandung asam humat juga, asam humat ataupun humid asid. Nah, itu bisa kawan-kawan lihat kandungannya. Ada juga silika. Kalau misalkan kalsium dengan silikanya itu lebih bagus, bisa diaplikasikan untuk kocor ataupun semprot. Kalau asam humat ataupun humid asid itu lebih bagus dikocor sebenarnya kalau khusus untuk asam humat. Tetapi tidak masalah juga disemprot. Tapi kalau misalkan kita bandingkan antara asam humat itu lebih bagus dikocor dibanding disemprot. Ini kita gunakan kurang lebih 2 sendok makan, ya sekitar 30 gram. Ini kita kita akumulasikan itu 2 gram per liter, dalam artian untuk tangki 15 liter itu kita cukup gunakan 30 gram. Terus selanjutnya jangan lupa kita tambahkan perekat, cuma ini ada yang terkelupas kemasannya. Ini kita gunakan 1 mili per liter, berarti cukup 15 mili. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.